Pertanggungjawabkan. Orang Islam pasti masuk surga nggak? Pasti masuk surga nggak? Bu, pasti masuk surga nggak? Berani bertanggung jawab? Yang bilang pasti siapa? Allah cuma buka dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, ya kan? Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Ayat 10 ayat 11-nya, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Allah berkata, orang-orang beriman pasti beruntung. Limadha, ayat 10-nya, karena mereka akan menjadi para pewaris. Apa yang mereka warisi? Surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi orang beriman ya. Di dalam Al-Quran ada enggak nama suratnya surah Al-Mu'minun? Ada? Surat keberapa? 23. Ada enggak nama surah Al-Kafirun? Ada. Ada enggak nama surah Al-Munafiqun? Ada enggak nama surat Al-Muslimun? Loh, kok enggak ada? Ada aja lah. Nggak ada kan? Maka saya bertanya sekarang, orang Islam pasti masuk surga atau tidak? Bahaya loh ini. Kalau dikatakan tidak, saya tuntut. Kalau dikatakan iya, saya minta pertanggungjawabannya. Dalilnya mana? Loh, begitu ya. Sekarang begini. Ayo, yang sering dengarkan kajian saya, siapa tahu mendengarkan. Ada berapa tingkatan umat Nabi Muhammad nih? Yang umatnya orang Islam, ada berapa tingkatan? 3, oke bagus. Berapa tingkatan yang pertama? Tingkatan paling bawah? Tingkatan Muslim, benar. Tingkatan yang pertengahan di atas? Mukmin. Nah, ini menandakan memang ikut kajian. Terus? Tingkatan tertinggi adalah muhsin. Oke. Ini dalilnya dari Sahih Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Kemudian di dalam surat Fatir, surat 35 ayat 32, Allah menyebutkan istilah muslim ini dengan zalimun li nafsih. Zalimun li nafsih, orang yang zalim pada dirinya sendiri. Kemudian orang mukmin Allah istilahkan di Al-Qur'an dengan sebutan muqtasid, orang yang pertengahan. Aman dah nih. Walaupun gak hebat-hebat amat, tapi udah jamin aman. Aman dari su'ul khotimah, aman dari azab kubur, aman di padang mahsyar, dan pasti aman dari neraka. Pasti masuk surga. Kalau kira-kira jadi di level ini udah aman gak nih? Udah mau? Mau. Tapi mereka tetap dihisab di hari kiamat. Hisabnya hisab yang ringan, yang pastinya selamat. Ya. Nah, muhsin Allah sebutkan di Al-Qur'an di surat Fatir ayat berapa? Surat 35 ayat 32, Allah sebutkan level tertinggi. Muhsin ini dengan sebutan sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat. Orang yang paling di depan untuk urusan yang baik-baik. Asal ada saja waktu untuk berbuat baik, peluang untuk berbuat baik, dia pasti mengerjakan. Ini level tinggi, sabiqun bil khairat. Coba nanti dengarkan kajian saya tentang sirat. Kemarin saya mengaji ini di Masjid Trans di Bandung. Hampir rata-rata para pemuda-pemudi nangis mendengarkan uraian tentang sirat. Bapak Ibu, sampai langsung ke sana, lalu dipersilakan masuk pintu surga dari pintu yang manapun. Masya Allah, istimewa betul muhsin ini. Mau pilih yang mana? Iyalah, yang enak-enak pasti pilihnya muhsin. Tapi level itu tolong dibaca dengan kesesuaian kita di dunia ini. Kalau orang beriman, ciri khasnya amalan yang wajib-wajib yang Allah wajibkan dan dia mampu kerjakan, pasti dia kerjakan, nggak akan mau dia tinggalkan. Sholat, puasa, ya. Kalau dia memang orang kaya, dia keluarkan zakat, dia haji, ya. Sementara yang haram-haram pasti dia tinggalkan. Ini orang mukmin nih. Namun dalam amalan-amalan sunat dia tidaklah begitu memiliki komitmen. Kadang dia buat, kadang tidak. Kadang-kadang puasa Senin Kamis, lagi semangat tuh. Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tahajud, kadang-kadang lewat, ya kan? Kadang duha, ya kadang-kadang enggak. Ya kadang-kadang begitu. Dan yang makruh-makruh masih ngembat. Nampak patai, serang. Tati lantang jengkol, habis, ya kan? Nampak durian, hobi. Ya makruh-makruh lah masih ada dikerjakan.
Yang kayak gitu tuh dijamin oleh Allah, Allah ampuni. Ya kan? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Siapa saja yang meninggalkan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecilnya pasti kami akan tutupi, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini orangnya. Jadi dia masih dihisab nanti di padang mahsyar. Hisabnya hisaban yasira, hisab yang ringan. Nah, yang ini nih, ini muslim. Ini gimana kira-kira? Ini orangnya, saya ceritakan dulu hasil perjalanan hidupnya ya. Ya, ini orangnya kalau level muslim, banyak perintah-perintah yang wajib, yang diwajibkan Allah, dia sebenarnya bisa melakukannya. Dan dia sadar itu wajib, tapi dia masih banyak meninggalkannya. Dan banyak yang wajib-wajib dia tinggalkan, haram-haram, dia tahu itu haram, tapi masih suka dikerjakannya. Nah, kayak gini ini banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Umat Nabi yang kayak gini ini banyak. Dia tahu itu haram, tapi gimana lah, udah kecanduan. Apakah kecanduan narkoba, apakah kecanduan zina, apakah kecanduan dengan riba dan sebagainya. Ya. Jadi zalimun li nafsih. Orang ini zalim pada dirinya. Akhir hayatnya rata-rata ini su'ul khotimah. Di umat Nabi sulit mengucapkan la ilaha illallah. Su'ul khotimah. Di dalam kuburnya gimana? Disiksa. Nabi menyebutkan jenis siksaan untuk umatnya. Yang pemakan riba apa siksaannya, yang suka berzina apa siksaannya, yang melawan orang tua apa siksaannya. Satu persatu disebutkan Nabi. Berarti ini umatnya yang muslim, yang zalimun li nafsihi. Nah, di padang mahsyar gimana? Dia mengalami hisaban asira, hisab yang sangat berat. Banyak betul hisab yang harus dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Kamu dapatkan caranya gimana? Lalu kamu pergikan untuk apa? Kamu pakai korup ya? Kamu disogok tapi kamu terima ya? Dan kamu bla 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 bla, ditanya nanti tentang hartanya, lalu tentang ilmunya, kamu kan tahu, lalu kenapa kamu nggak ngamalkan? Kamu kan tahu, lalu kenapa kamu masih, ketika dosanya di dalam neraka sudah dicuci dan sudah habis terbakar dengan azab yang diterimanya, barulah dia dikeluarkan dari neraka dan baru dia dimandikan dari telaga Rasulullah, kemudian dia diberhakkan masuk ke dalam surga. Mau? Lo kan masuk surga juga kan? Nggak mau? Yang realistis saja lah, daripada kekal di neraka. Ya mana ada? Justru yang nggak semangat di atas itu nggak normal. Nah, masalahnya sekarang, tolong baca dong kemampuan diri dan realitas yang kita buat sekarang. Nah, sekarang oke, kita baca hadis Nabi berikut ini. Dalam hadis Sahih Muslim, kullu ummati yadkhulunal jannah. Tolong artikan, Zulkifli. Setiap umatku pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Iya, ada apa orang yang nggak mau masuk surga? Hah? Mana ada? Coba aja masuk ke penjara. Tanyakan sama orang penjara itu semuanya, orang Islam lah pokoknya. Tanyakan sama mereka semua, siapa sih orangnya? Nabi menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang mengikuti ajaranku dan mematuhi nasihatku, itulah umat yang pasti masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Tapi siapa yang tidak mau mengikuti ajaranku dan tidak mau patuh kepada perintahku, itulah yang pasti masuk neraka. Ustaz, bukankah mengikuti ajaran dan patuh hanya untuk Allah? Sekarang Rasul mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang ingin mencari ridha Allah, ingin mencari cinta Allah, ingin mendapatkan surga Allah, ingin selamat dari neraka Allah, ikuti Rasul. Kan begitu perintah Allah kan? Berarti bukan nyembah Rasul kita. Karena Allah merekomendasikan kamu ikuti Rasul ya, kamu patuhi dia ya, maka kamu akan masuk surga. Itulah maksudnya menyembah Allah, itu melalui contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Begitu. Nah, tadi Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Yang enggak mengikuti, yang tidak mematuhi perintah dan ajaran nasihat-nasihatku, itulah yang tidak mau masuk surga. Tapi yang patuh kepadaku dan mengikuti ajaranku, itulah yang masuk surga.